Hai, ini Adi. Cerita hari ini adalah tentang bagaimana seorang blogger wanita mengubah seorang pria menjadi tampan dan jatuh cinta padanya. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Film ini dimulai di dalam sebuah kamar tidur yang mewah dan didominasi oleh warna pink, di mana Paget bangun di pagi hari. Dia melepas gigi palsunya dan memulai rutinitas harian dengan mengaplikasikan makeup. Setelah kembali ke tempat tidur, dia menyalakan cahaya lingkaran dan memulai siaran langsung di ponselnya, memamerkan citra hidup yang sempurna tanpa usaha. Dia terlibat dalam sesi tanya-jawab, memberikan tips kecantikan, dan mendukung berbagai produk kecantikan, menampilkan fasad yang sempurna. Setelah segmen ini, Paget bersiap-siap pergi ke sekolah. Dia bertukar salam dengan ibunya, yang bekerja sebagai perawat. Ibunya membahas shift malamnya dan menanyakan tentang pembayaran tagihan. Paget menjelaskan bahwa dia melihat tagihan tersebut di atas meja dan sudah mengurusnya. Dia kemudian dengan gembira membuka suratnya dan menemukan cek senilai $3.000, hasil dari karir influencernya dan kerja sama merek, yang memberinya penghasilan yang signifikan. Paget menjaga ilusi hidup di rumah yang mewah dengan kadang-kadang dijemput oleh teman-temannya, Alden dan Quinn, dari sebuah gedung apartemen mewah. Mereka datang dengan mobil konvertible, dan ketiganya terlibat dalam percakapan dan gosip. Dalam adegan berikutnya, kami diperkenalkan kepada Cameron, individu yang edgy yang bersekolah di sekolah yang sama dengan Paget. Dia sedang mengemudi ke sekolah dengan adiknya, Brin. Selama perjalanan dengan mobil, Cameron menggoda adiknya, Brin, karena mendengarkan musik pop, menganggapnya tidak substansial dan bukan musik yang tulus. Di sekolah, Cameron duduk dengan satu-satunya teman sekolah menengahnya, Nisha, seorang outsider seperti dia. Percakapannya terganggu ketika Brin lewat. Cameron memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya dengan lelucon yang aneh dan tidak keren tentang obat pencahar, memenuhi peran sebagai kakak yang melindungi. Dalam adegan berikutnya, Paget merencanakan kejutan untuk pacarnya dengan membuat cokwe bohe buatan sendiri. Teman-temannya memulai siaran langsung untuknya, di mana dia memberitahu pengikutnya tentang rencananya. Saat dia masuk ke dalam trailer Jordan, dia tiba-tiba menemukan dia berciuman dengan salah satu penari bakupnya. Untuk kejutan Paget, penari tersebut memperkenalkan dirinya dan mengulurkan tangan, seolah-olah tidak ada yang salah. Terpicu oleh campuran emosi, frustrasi Paget meledak, dan dia melemparkan cokwe bohe ke arah Jordan. Alden, yang ada di sana, merekam seluruh adegan itu dengan video dan tidak menghentikan ponselnya. Di sekolah dan di tempat lain, berbagai orang menyaksikan peristiwa dramatis yang sedang berlangsung. Sementara itu, Paget terus melepaskan kemarahannya, mengkritik Jordan karena memintanya untuk menjauhi lokasi syuting dan mengungkapkan bahwa dia menggunakan tepung almond untuk mencegah masalah pencernaan selama pengambilan gambar video Jordan. Argumen mereka yang memanas berakhir dengan Paget putus dari Jordan. Namun, akhirnya teman-teman Paget berhasil mendapatkan perhatiannya dan memberitahunya bahwa dia masih siaran langsung. Adegan tersebut menangkap emosinya yang murni, termasuk maskara yang luntur dan air mata. Pada hari berikutnya, Paget tetap berada di tempat tidur, memilih untuk tidak pergi ke sekolah. Ibunya membawakan sarapan sereal yang membuatnya nostalgia dari masa kecilnya dan memberikan kata-kata penghiburan, mengakui bahwa putus cinta adalah hal yang sulit tetapi meyakinkannya bahwa segalanya akan membaik. Paget mengungkapkan perasaannya yang merasa malu bukan hanya karena putus cinta, tetapi juga karena malu di depan pengikutnya yang dia alami secara publik. Quinn meneleponnya untuk memberikan dukungan, dan Paget mencatat bahwa setidaknya semua orang melihat sifat sejati Jordan. Namun, respons Quinn cukup misterius, memberi petunjuk bahwa Paget sebaiknya memeriksa internet sebelum membuat kesimpulan. Penasaran, Paget memeriksa internet dan menemukan bahwa dia telah menjadi meme yang dikenal sebagai Bubble Girl, karena gelembung ingus yang terlihat di hidungnya selama siaran langsung. Kesadaran atas penghinaan viral membuat Paget terkejut dan malu. Dia menerima telepon dari Jessica Miles Torres, CEO Bunny Venom, perusahaan yang mensponsori dirinya. Jessica memberitahu Paget bahwa citra dirinya menjadi viral dengan alasan yang salah, dan dia diberi label Bubble Girl yang tidak sesuai dengan citra perusahaan mereka. Jessica memutuskan hubungan sponsorship mereka, mengakui bahwa Paget mungkin bisa menebus dirinya di masa depan, tetapi untuk saat ini, mereka sebaiknya tidak berkomunikasi. Sementara itu, di sekolah, Quinn dan Alden membahas insiden tersebut. Alden menyarankan bahwa Paget sendiri yang menyebabkan hal ini terjadi, sementara Quinn terkejut dengan gagasan bahwa Paget pantas mendapat perlakuan seperti itu. Alden menjelaskan bahwa Paget tidak pantas mendapatkannya, tetapi dengan nilai GPA yang tinggi, pacar yang menarik, dan sponsorship perusahaan, suatu saat sesuatu pasti akan terjadi. Meskipun mendapat ejekan, Paget memutuskan untuk pergi ke sekolah setelah semua. Dia menghadapi ejekan yang terus berlanjut, sementara Jordan semakin mendapat perhatian dan pengikut. Dalam momen reflektif, Paget dan teman-temannya mengenang bagaimana Jordan dulunya gemuk dan tak berarti, dikenal sebagai Jordan Dickman.
Paget menyebutkan bahwa makeover adalah keahliannya, karena dia telah mengubah Jordan menjadi seperti yang dia adalah sekarang. Alden menantangnya untuk menguji kemampuannya pada orang lain, menyarankan agar dia mencari seseorang yang bisa dia ubah penampilannya untuk membuktikan kemampuannya. Ide ini memacu determinasi Paget, dan dia mengusulkan rencana, dia akan merubah penampilan seorang pria yang tidak populer dan memastikan dia menjadi Raja Prom. Rencana ini tidak hanya akan mengkonfirmasi kemampuannya tetapi juga menjadi pesan kepada Jordan. Alden bertaruh bahwa Paget tidak akan mampu melakukannya, dan trio tersebut mulai mencari kandidat yang sempurna. Pencarian mereka membawa mereka kepada Cameron, seorang pria aneh yang sedang memotret sebuah tempat sampah dan memberi komentar tentang simbolisme jeruk yang tidak dimakan di sebelah buku teks. Quinn mencarinya di internet, tetapi sangat sedikit informasi yang tersedia tentangnya. Satu tweet dari 2 tahun lalu menggambarkannya sebagai orang aneh, sombong, antisosial, dan menjadi target perundungan Jordan. Deskripsi ini membuatnya menjadi kandidat ideal untuk tantangan makeover Paget. Setelah sekolah, Paget mendekati Cameron, mencoba memulai percakapan dengannya. Namun, Cameron tidak tertarik dan agak terganggu oleh perhatiannya. Dia menawarkan pekerjaan kepadanya di Charlie High Car Wash, penggalangan dana untuk prom. Ketika Cameron menanyakan tujuan penggalangan dana tersebut, Paget menyebutkan bahwa itu adalah untuk prom, dan dia merespons dengan mengungkapkan kesedihannya sebelum pergi. Dengan cara yang menarik, adik laki-laki Cameron, Bryn, seorang penggemar Paget, mendekatinya dan meminta maaf atas perilaku kakaknya. Dia mengungkapkan bahwa Cameron tertarik pada film, musik, fotografi, dan, yang menarik, kuda. Dia juga menyebutkan bahwa dia bekerja di Taman Will Rogers setiap pagi sebelum sekolah. Pada hari berikutnya, Paget tiba di Taman Will Rogers untuk pelajaran berkuda, mengagetkan Cameron. Dia menjelaskan bahwa dia sibuk menggali kotoran kuda dan tidak punya waktu untuk pelajaran. Dalam peristiwa yang mengejutkan, Paget menawarkan bantuan untuk menggali kotoran kuda sehingga dia bisa memiliki waktu untuk pelajaran. Cameron ragu-ragu tentang apa yang harus dikatakan tetapi membiarkannya membantu. Selama percobaan untuk membuat Paget naik kuda, keduanya malah jatuh. Paget jatuh di atas kotoran kuda, dan Cameron tertawa terbahak-bahak. Sebagai respons, Paget bermain-main melemparkan sedikit kotoran padanya, dan mereka berbagi tawa yang tulus. Kemudian, sebagai tanda terima kasih atas pelajaran tersebut, Paget mengundang Cameron ke sebuah pesta karaoke. Awalnya, Cameron tidak tertarik untuk datang, tetapi Nisha meyakinkannya untuk pergi, tertarik dengan makanan gratis dan ingin mencoba suasana pesta. Di pesta itu, Cameron dan Nisha menonjol, dan Paget tampil di karaoke. Dia sedang berjalan dengan baik sampai Jordan datang dengan gadis yang selingkuhan Paget. Meskipun sering melihat Jordan di sekolah, Paget sejenak membeku oleh kehadirannya. Namun, Cameron ikut campur dan mulai menyanyi untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Setelah pesta, Cameron memberikan Paget jalan pulang dengan truknya. Dia dengan sengaja meninggalkan dompetnya sebagai alasan untuk mengunjunginya lagi. Di rumahnya, Bryn mengganggu Cameron dengan pertanyaan tentang dia dan Paget, yang dia jawab dengan cara mengelak. Sebelum Paget pergi, dia menerima telepon dari Jessica, yang mengomentari video duet mereka dan menanyakan tentang pria itu. Paget mengungkapkan bahwa dia adalah proyek makeover berikutnya, bertujuan untuk menjadikannya lebih populer daripada Jordan. Jessica menawarkan untuk mengembalikan sponsorship jika dia berhasil. Pada saat ini, Bryn menunjukkan rekaman video duet mereka. Kemudian, Paget menelepon Bryn, bertanya apakah dia meninggalkan sesuatu di mobil Cameron dan menyarankan dia datang untuk mengambilnya. Meskipun upaya Cameron untuk menolaknya, Bryn mengundangnya. Setelah Paget tiba, dia meminta Cameron untuk pelajaran berkuda lainnya, dan dia setuju dengan enggan. Selama pelajaran itu, mereka terhubung dengan lebih dalam. Paget membuka diri tentang ketidakpastiannya setelah kehilangan sponsorship-nya dan menceritakan bahwa dulu dia menantikan untuk meninggalkan sekolah tinggi tetapi sekarang merasa tersesat. Cameron berhubungan, mengungkapkan keinginannya untuk bepergian dan berkecimpung dalam fotografi. Mereka bermain-main tentang mengambil gambar. Cameron membawa Paget ke stasiun kereta tua namun masih berfungsi, tempat dia berlatih fotografi jalanan. Terpesona oleh pengalaman tersebut, Paget menikmati lingkungan yang unik. Ketika mereka duduk minum kopi, Paget bertanya tentang situasi tinggal Cameron dengan neneknya. Dia membuka diri tentang keluarganya, mengungkapkan bahwa ibunya meninggal dalam kecelakaan, dan ayahnya memilih tinggal di Swedia. Dia juga menyebutkan bahwa kamera yang digunakannya adalah milik ibunya. Sebagai balasannya, Paget membagikan pengalaman pribadinya, membahas perceraian orang tuanya dan pekerjaan ibunya yang menuntut sebagai seorang perawat. Lalu, dia mengundang Cameron ke pesta ulang tahun bertema Great Gatsby yang akan datang yang diadakan oleh Alden. Cameron menggoda ide pesta semacam itu sebagai representasi kesialan kelas atas, tetapi Paget melihat daya tariknya. Dia setuju untuk datang dan bertanya apakah dia bisa membawa beberapa temannya, yang dijawab oleh Paget dengan persetujuan. Dalam adegan berikutnya, Paget membawa Cameron, Nisha, dan Bryn berbelanja untuk pesta ulang tahun Alden.
Montase yang menyenangkan memperlihatkan perjalanan belanja mereka, dan setelah itu, Paget memberikan makeover kepada Cameron, termasuk bercukur dan potongan rambut. Transformasinya membuat Nisha dan BNN terpesona. Paget melakukan siaran langsung selama proses makeover, selama mana dia mulai merasa tertarik pada Cameron karena penampilannya yang baru. Mereka semua menghadiri pesta bertema Great Gatsby Alden, di mana kehadiran Cameron membuat semua orang terkejut, termasuk Alden. Sepanjang pesta, Quinn dan Nisha tampaknya cocok dan berflirt, sementara Jordan mencoba untuk berdamai dengan Paget tetapi ditolak. Dia kemudian beralih perhatiannya pada BNN, tetapi pendekatannya menjadi kasar, membuatnya lari. BNN memberitahu Cameron tentang insiden itu, dan dia menghadapi Jordan. Hampir terjadi perkelahian fisik, tetapi Cameron tetap tenang dan menghindari serangan Jordan. Dalam tindakan balas dendam terakhir, Jordan melemparkan kamera Cameron ke kolam renang. Cameron mengambil kamera itu dan meninggalkan pesta, mendorong Paget untuk mengejarinya. Cameron mempertanyakan motif Paget untuk tertarik padanya, dan dia mengaku bahwa perasaannya telah berubah. Kembali di kamarnya malam itu, Paget memulai siaran langsung, membahas pentingnya teman-teman yang kita pilih. Dia terganggu oleh pesan dari Jessica, yang mengakui video-videonya yang viral dari pesta dan menyebutkan panggilan yang akan datang. Hari berikutnya di sekolah, Cameron mendapati dirinya menjadi sorotan karena video pertarungan yang viral. Meskipun awalnya dia menolak, dia menerima ide bersaing untuk menjadi prom king untuk menantang Jordan. Paget bertemu dengan Jordan dan Alden di sekolah, yang sekarang terbongkar sebagai pasangan. Alden mengakui niat aslinya, mengakui dia yang mengatur siaran langsung dan penghinaan setelah putus dengan Paget. Dia juga mengungkapkan pengetahuannya tentang kesulitan keuangan Paget dan mengancam akan mengungkap rahasia itu ketika saatnya tepat. Saat Paget membahas pengungkapan ini dengan Quinn, Cameron tiba dan meminta maaf. Cameron membagikan ruang gelap fotografi miliknya dengan Paget setelah sekolah, dan hubungan mereka semakin dalam. Mereka berbagi ciuman. Setelah mendengar tentang ciuman itu, Brin menyarankan Cameron untuk mengajak Paget ke prom, yang lebih membingungkan situasi ini. Alden mengungkapkan taruhan yang dia buat dengan Paget kepada Cameron, membuatnya percaya bahwa Paget hanya mencintainya karena taruhan. Pada hari prom, ibu Paget mendorongnya untuk menjadi dirinya sendiri dan bukan orang yang dia tunjukkan selama masa pengaruh media sosialnya. Awalnya, Cameron menolak untuk menghadiri prom, tetapi bujukan Brin meyakinkannya. Namun, Cameron tidak muncul, dan Paget menolak perannya sebagai ratu prom. Di luar sekolah, dia menemukan Cameron sedang berkendara kuda dan menciumnya, meminta maaf atas tindakan sebelumnya. Setelah peristiwa malam prom, Paget mendapatkan kembali pengikutnya dan mengarahkan media sosialnya ke arah yang baru. Dia melakukan perjalanan ke berbagai destinasi di seluruh dunia bersama Cameron, yang sekarang menjadi pacarnya yang setia. Film ini berakhir dengan perjalanan mereka bersama. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.